Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 6. Saudara Profesor Dr. M. Nurrahman Hajam, SU. Penguji ke-6. Beliau adalah Guru Besar Universitas Gunadarma, Jakarta. 7. Ketua Sidang Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MP IPM, ASEAN Engineer, didampingi Sekretaris Saudara Insinyur Sri Atmaja P. Rosidi, MSc Engineer, PSD, IPU ASEAN Engineer. 2. Selanjutnya disampaikan pembacaan pertanggungjawaban akademik oleh promotor 2. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanggungjawaban akademik naskah disertasi Muhammad Ikhwan Ahada, nomor induk mahasiswa 2016-20-122. Disampaikan pada sidang disertasi terbuka program studi Dr. Psikologi Pendidikan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa 13 Juni 2023. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pimpinan sidang ujian disertasi terbuka, Dewan Penguji, serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah saya atas nama tim promotor yang terdiri dari Profesor Dr. Siswanto Masruri MAG, yang kedua Khairuddin Basori, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik naskah disertasi atas nama Promovendus Muhammad Ikhwan Ahada, nomor induk 2016-20-122, judul disertasi Oase Kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin sebagai Servant Leader, Analisis Psikologi Kepemimpinan. Setelah tim promotor menilai materi dan proses penyusunan disertasi ini, serta melihat ketekunan, kemampuan, dan kesungguhan Promovendus dalam menyelesaikan program doktoral pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka kami berketetapan hati untuk menerima karya ilmiah Saudara Muhammad Ikhwan Ahada sebagai disertasi yang layak dan memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang disertasi terbuka dalam ilmu psikologi pendidikan Islam hari ini. Sebelum sampai pada ujian disertasi terbuka yang berwibawa ini, Promovendus telah mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disertasi yang diajukan oleh Promovendus dalam sidang disertasi terbuka ini merupakan penyempurnaan naskah disertasi yang telah diujikan pada ujian naskah disertasi tertutup pada tanggal 15 Mei 2021 dan dikonsultasikan secara intensif kepada tim promotor dan dibahas secara cermat dengan memperoleh masukan dan saran tertulis maupun lisan dari Dewan Penguji Ujian Disertasi Tertutup, yang terdiri dari promotor 1, anggota penguji Profesor Dr. Siswanto Masruri MA, promotor 2, anggota penguji Khairuddin Basori, anggota penguji 3, Profesor Dr. Muhammad Azhar MAG, anggota penguji 4, Profesor Hilman Latif MA PhD, anggota penguji 5, Dr. Zurli Qadir MAG. Promovendus dilahirkan di Klaten 20 September 1970 dari pasangan Muhson Haji dan Siti Muslihah. Promovendus menikah dengan Ani Suryaningsih dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nadia Ummi Fariha, Nadia Ummi Fatiha, dan Zulfa El Aska. Saat ini Promovendus merupakan Direktur AIK SDI Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum menyelesaikan pendidikan di program studi Dr. Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Promovendus adalah lulusan dari S2 Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Ketua Sidang dan Dewan Penguji yang terhormat, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, kami tim promotor telah bersepakat dan menyatakan bahwa Promovendus semoga hasil yang dicapai dapat memenuhi harapan kita semua dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 13 Juni 2023. Promotor 1, Profesor Dr. Siswanto Masruri MAG, Promotor 2, Khairuddin Basori. Sebelum dilanjutkan, kepada Saudara Promovendus dipersilakan menjelaskan isi pokok disertasi yang terdiri atas 1. Latar belakang masalah, 2. Kerangka konseptual teori, 3. Metode penelitian, 4. Temuan-temuan penelitian, dan 5. Sumbangan bagi pengembangan keilmuan psikologi pendidikan Islam dalam waktu 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Sidang, yang kami hormati Sekretaris, Promotor, dan Dewan Penguji, yang kami muliakan Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, Bapak dan Ibu, serta tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan mohon izin saya mempresentasikan disertasi ini di hadapan Bapak dan Ibu dengan judul Oase Kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin sebagai Servant Leader, Analisis Psikologi Kepemimpinan. Disadari bahwa kepemimpinan merupakan kebutuhan dasar dalam berkelompok. Saat ini terjadi fenomena adanya krisis kepemimpinan yang cukup mengkhawatirkan. Sebagaimana seorang sosiolog menyampaikan, Tamrin A. Tomagola. Sekaligus juga diikuti dengan menipisnya kepercayaan terhadap pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini, tentu umat Islam perlu menyiapkan calon pemimpin yang berkualitas. Sementara itu, nilai-nilai kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin dapat dijadikan sebagai alternatif model kepemimpinan untuk saat ini. Demikianlah latar belakang disertasi ini diangkat agar lebih fokus, maka kemudian peneliti menggunakan kerangka teori sebagai berikut. Yang pertama adalah teori kepemimpinan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Yang ketiga, teori model kepemimpinan seperti servant leaders dan juga Maxwell. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi pertama pendekatan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hermeneutik. Yang kedua maqasid Al-Quran. Dan yang ketiga adalah strukturalisme transendental yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo. Kedua, sebagai sumber primer berupa karya dan buku Kiai Haji A.R. Fahrudin serta Servant Leaders karya Robert K. Greenleaf, juga
buku 5 level kepemimpinan oleh John C. Maxwell. Sumber sekunder berupa dokumen atau sumber pendukung untuk sumber primer. Yang keempat, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, identifikasi, klasifikasi terhadap data tersebut. Dan yang terakhir, analisis konten atau content analisis dan reduksi data. Biografi kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin yang lahir pada tanggal 14 Februari 1916 dan wafat pada tanggal 17 Maret 1995 dalam usia yang ke-79 tahun 1 bulan dan 1 hari. Rentang waktu tersebut, perjalanan hidup, kepribadian, pemikiran, dan hasil karyanya telah menjadikan beliau seorang pemimpin. Sekaligus kepemimpinan beliau terbentuk dari pertama, penanaman sikap seorang abdi dan bangsawan sejak masih kecil, yaitu di Puro Pakualaman, hingga umur 10 tahun. 2, penanaman nilai-nilai Islam hasil dari pendidikan sang ayah yang begitu kuat dan para gurunya yang masuk dan langsung belajar pada kitab-kitab rujukan primer Islam sejak remaja. Yang ketiga, kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin terbentuk karena penjiwaan atas budaya Jawa yang adiluhung dalam proses menuju kedewasaan. Sesuai dengan rumusan masalah, pembahasan disertasi ini tertuang dalam penjelasan sebagai berikut. A. Servant leaders. Menurut Robert K. Greenleaf, bahwa kepemimpinan etik adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi sekaligus mengembangkan orang lain. Memiliki 9 karakter. Yang pertama, mendengarkan, menerima orang lain atau empati, kemampuan memprediksi, juga melakukan pendekatan dan komunikasi yang persuasif, serta memiliki konseptualisasi, kemampuan memperbaiki dan menyembuhkan, melayani, dan komitmen pertumbuhan manusia, dan yang terakhir atau ke-9, membangun komunitas. Implementasi teori servant leader di atas dalam kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin dapat kita lihat. Yang pertama, mendengarkan. Pendekatan teori psikologi Edward Todgins, Social Intelligence, dan Howard Gardner, Interpersonal Intelligence. Yang kedua, menerima orang lain dan sekaligus empati. Sejalan dengan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Lewis Goldberg's The Big Five Personality Theory. Demikian selanjutnya, ke-9 implementasi psikologi kepemimpinan Pak A.R. kami jelaskan secara runtut di dalam disertasi kami. Yang terakhir, bahwa dalam membangun komunitas, Kiai Haji A.R. Fakhruddin sangat beririsan dan berkaitan erat dengan Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Implementasi beliau sering membelikan makanan untuk karyawan, sekaligus membantu mengatasi masalah-masalah pegawai pada saat itu, bersilaturahim kepada para pemuka agama di daerah maupun di Yogyakarta, sekaligus menjalin hubungan baik dengan pemimpin negara. Yang ketiga, tingkatan psikologi kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin ditinjau dari perspektif John C. Maxwell. Yang pertama adalah jabatan. Bahwa Kiai Haji A.R. Fakhruddin telah memenuhi apa yang menjadi level pertama dengan ditunjukkannya bahwa beliau sebagai Ketua PDM Yogyakarta, anggota PP Muhammadiyah atau dulu disebut dengan Hobstur Muhammadiyah, Ketua Umum PP Muhammadiyah, sekaligus juga sebagai pejabat Kepala Kementerian Agama pada saat itu. Level kedua adalah perkenanan. Beliau ditunjuk sebagai wakil PP Muhammadiyah untuk dakwah di berbagai daerah. Juga disepakati sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah,
setelah beberapa saat Kiai Haji Fakih Usman meninggal setelah muktamar. Tingkatan berikutnya adalah produktivitas yang bisa kita lihat. Banyaknya karya beliau, baik berupa buku maupun pedoman, sekaligus dokumen yang tertata rapi dalam bentuk orasi di Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Level keempat adalah pemberdayaan. Pada masa beliau memimpin Muhammadiyah, kader-kader dididik dan dilatih sekaligus didiklat untuk mempersiapkan kepemimpinan masa depan. Beliau juga senantiasa melibatkan para kader muda ini dengan berbagai peran dan mengutus ke berbagai daerah untuk mengetahui kondisi Muhammadiyah dengan cara melibatkan langsung sekaligus menginap di rumah para pemimpin Muhammadiyah setempat. Pada posisi puncak, tahun 1985, Kiai Haji A.R. Fakhruddin berkeinginan mundur dari Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mempersilahkan para kader untuk maju sebagai ketua. Dewan Sidang yang berbahagia, berikut model kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin dalam temuan peneliti. Yang pertama, selain mendengarkan, tetapi juga beliau suka memberikan solusi. Beliau memiliki kepribadian sebagai seorang pemimpin yang terbuka dan empati, sekaligus komitmen dan mengayomi, menarik simpati dan kepercayaan jamaah atau anggota, bahkan orang lain. Memiliki semangat kolektif kolegial, memberikan arahan yang mudah dipahami oleh semua pihak, melayani bawahan dan masyarakat umum dan tidak membeda-bedakan, mengembangkan religiusitas pribadi, kelompok, dan sosial, bersifat demokratis dan patriotik, punya sikap welas asih, toleransi, memotivasi bawahan, sahaja dan sederhana atau semana sekaligus bersahabat. Menurut peneliti, implementasi kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin telah melebihi 9 ciri khas servant leader dan memenuhi 5 level kepemimpinan menurut Maxwell. Maka model kepemimpinan beliau bisa dikatakan berada pada posisi post-servant leader. Peneliti merumuskan bahwa seorang pemimpin post-servant leader memiliki karakter antara lain spiritualitas sebagai asas, menumbuhkan dan membina religiusitas pribadi, anggota, dan sosial, mempunyai visi dan integritas yang kuat, demokratis dan patriotik, kolektif, kolegial, kematangan emosi, serta berkomitmen untuk terus melayani. Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa servant leader menurut Robert K. Greenleaf terdiri dari 9 karakteristik yang telah disebutkan di atas. Kedua, implementasi kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin memenuhi bahkan melebihi semua karakter servant leader, sehingga kepemimpinan beliau dapat dikatakan sebagai post servant leader. Level kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin juga telah memenuhi 5 level kepemimpinan menurut Maxwell. Sehingga disertasi ini memberikan sumbangsih sebagai berikut. Kekuatan layanan Kiai Haji A.R. Fakhruddin sebagai pemimpin terletak pada aspek religiusitas dan adiluhung dalam aktivitas kepemimpinannya. Peneliti menyebutnya sebagai post servant leader untuk dikaji lebih lanjut. Maka perlunya dikembangkan servant leaders yang telah utuh, yang lebih utuh, sekaligus menyentuh aspek-aspek spiritual yang lebih mendalam. Akhirnya, leading is serving, kullu ra'in wa huwa khadim. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Prof. Windus. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji pertama, Saudara Profesor Dr. Siswanto Masruri MA, untuk mengajukan pertanyaan dan keberatannya dalam waktu 10 menit. Terima kasih Bapak Ketua Sidang,
Bapak dan Ibu, nggak ada ibunya ya? Ya, Bapak-bapak Dewan Penguji, Saudara Promovendus. Ya. Pertama saya ucapkan selamat. Hari ini Anda berdiri di podium yang panas setelah sekian tahun menanti. Tadi saudara presentasinya cukup bersemangat. Apakah Anda sudah makan siang ini tadi? Makan siang belum? Oh, belum? Oh, atau enggak doyan makan ya mungkin? Anda grogi enggak? Insya Allah tidak. Tidak ya? Sebab dilihat orang banyak sekali ini. Yang di depan aja cukup grogi nih, karena ada Pak Ketum Muhammadiyah ada di sini itu. Tapi enggak apa-apa lah, itu biasa. Siapapun bisa grogi ketika dilihat banyak orang. Nah, pertama saya ingin bertanya, kan Ketum PP Muhammadiyah sejak berdiri hingga sekarang itu kan banyak sekali, silih berganti. Tetapi kenapa Anda memilih Pak AR sebagai sentral idea dalam disertasi ini? Kenapa bukan yang lainnya gitu? Kira-kira apa argumen akademik Anda? Kenapa Anda memilih Pak AR Fahrudin? Tolong dijelaskan. Terima kasih Prof. Dan mohon izin untuk memberikan respon. Yang pertama, Kiai Haji AR Fahrudin adalah pemimpin Muhammadiyah terlama. 22 tahun beliau memimpin Muhammadiyah sebagai ketua. Sejak dari tahun 1968 sampai dengan 1990. Yang kedua, peneliti mencoba untuk melakukan penelusuran bahwa Pak AR adalah sosok yang unik, yang berada sekaligus yang berbeda dengan model kepemimpinan Muhammadiyah sebelumnya. Tentu keunikan itu dalam banyak hal, sebagaimana kesederhanaan dan kesahajaan dalam berkomunikasi, bersikap, dan juga sekaligus kesederhanaan dan kesahajaan dalam hidup. Oke, cukup. Yang selanjutnya, apa yang saudara maksud dengan servant leader? Apa ada sih di Indonesia ini leader yang tidak memberikan service kepada anggotanya atau kepada rakyatnya? Terima kasih. Servant leader sebagaimana bentukan katanya berarti adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang menjaga, memelihara, sekaligus mengembangkan potensi anggota untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekaligus seorang pemimpin yang mampu meredakan kecemasan anggota maupun organisasi yang dipimpinnya. Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin tentu yang tidak melayani rakyat atau anggotanya adalah pemimpin yang menyimpang. Tentu ini tidak kita inginkan. Pemimpin otoriter cenderung untuk melakukan penyimpangan tersebut. Terima kasih. Apa pendapat Anda ketika ada pemimpin yang jualannya itu hanya jualan citra saja? Saya catat dulu, Dok. Terima kasih, mohon maaf. Pencitraan. Setidaknya menurut Frank Jenkins, pencitraan itu ada 5. Yang pertama adalah pencitraan bayangan atau mirror image. Yang kedua, citra yang berlaku atau current image, harapan wish image, dan citra yang beragam atau multiple image. Proses pembentukan kesan adalah satu proses psikologi yang terwujud melalui tindakan komunikasi dan sekaligus interaksi baik verbal maupun non verbal. Oke, saya sudah menangkap. Ada nggak di Muhammadiyah itu pemimpin yang hanya jualan citra?
Jawabannya singkat saja. Ada Saya atau tidak yakin ada? tidak ada. Kalau di tingkat nasional di Indonesia ada nggak pemimpin yang jualan citra aja? Mudah-mudahan tidak ada intel. Oke, saya sudah tahu jawabannya karena tidak ada intel katanya. Ini pertanyaan yang terakhir. Nama Anda ini kan Muhammad Ikhwan Ahada. Ahada di sini apa artinya? Ikhwan itu sepertinya jamak ya. Tapi kok Ahada? Ya. Apakah karena Anda orang nomor 1 di wilayah DIY? Ataukah Anda satu-satunya laki-laki yang ada di keluarga Anda? Karena ketiga putri Anda, ketiga anak Anda kan putri. Dan istri Anda kan juga putri. Apa ini maksudnya? Ahada itu kira-kira apa maknanya? Terima kasih, Prof. Ada dua alasan. Yang pertama, saya adalah anak pertama dari ayah dan ibu saya yang sudah sangat lama merindukan anak. Yang kedua, saya tepat lahir pada hari Ahad jam 5 sore. Menurut ayah dan ibu saya seperti itu. Oke, dua cukup. alasan kenapa Ahada. Cukup. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji kedua, Saudara Dr. Khairuddin Basuri, MSI, untuk mengajukan pertanyaan dan keberatannya dalam waktu 10 menit. Terima kasih Pak Ketua. Pertama, selamat sudah sampai di sini. Dalam teori kepemimpinan itu selalu ada kontroversi antara apakah leaders itu born or made. Jadi pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan. Karena latihan, karena belajar. Nah menurut saudara, Pak HR ini lebih karena mewarisi sifat-sifat kepemimpinan dari keluarga atau lebih banyak dimatangkan dari pengalaman di lapangan. Silakan. Terima kasih Bapak Promotor. Mohon izin untuk memberikan respon. Pak HR, yang kalau kita lihat dalam lini sejarah kehidupan beliau, yang memang orang kampung dan kebetulan ayah beliau menjadi penghulu di Puro Pakualaman, sekaligus Pak HR memiliki sekian banyak pengalaman dari sejak remaja hingga dewasa bahkan hingga meninggalnya di sebuah lapangan perjuangan bernama Muhammadiyah. Saya meyakini bahwa Kiai Haji A.R. Fahrudin adalah seorang pemimpin yang dilahirkan tapi sekaligus dipupuk dan dikembangkan serta berada dalam milieu di mana beliau akan menjadi orang yang besar. Hal itu karena ayah beliau adalah seorang penghulu di Keraton Puro Pakualaman yang memiliki atau yang menanamkan sikap abdi dan sekaligus bangsawan, tapi sekaligus beliau menjadi seorang guru ngaji yang menanamkan disiplinnya dalam beragama, sehingga ketika beliau dewasa berada di ranah perjuangan persyarikatan menjadi semakin tumbuh dan menjadi semakin terlihat kepemimpinan beliau. Terima kasih. Terima kasih. Kedua, penelitian Nakamura menyimpulkan salah satunya Pak HR itu adalah orang Islam yang baik sekaligus orang Jawa yang baik. Nah, sementara orang sering mempertentangkan antara keislaman dan kejawaan. Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Jadi 3 hal penting yang kemudian menjadikan Pak AR sebagai seorang pemimpin lebih dari seorang servant leader adalah pertama, karena didikan beliau dan penjiwaan beliau sebagai orang Jawa. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kisah pada saat beliau mendengarkan orang lain yang menyampaikan bahwa beragama atau hal lain yang kemudian berkaitan dengan soal budaya, Kiai Haji A.R. Fahrudin selalu memberikan jawaban yang menyejukkan sekaligus memberikan solusi. Keagamaan beliau tetap kuat sebagaimana yang dicontohkan beliau pada saat memimpin tarweh di tempat orang-orang yang kebanyakan NU. Beliau meyakini bahwa taraweh dengan 11 rakaat
namun beliau kemas dengan sedemikian rupa, dan pada saat itu tarweh di tempat saudara-saudara Nahdliyin yang semula 20 sekian dilaksanakan cukup dengan 11, bahkan Gus Dur mengatakan satu-satunya kiai yang bisa memuhammadiyahkan orang NU dalam waktu sekejap hanyalah Pak AR. Terima kasih. Terima kasih. Memang banyak keistimewaan Pak AR. Nah, menurut saudara, apa yang paling menonjol dalam konteks kepemimpinan? Terima kasih. Mohon izin. Pak AR adalah seorang pemimpin yang adiluhung, cerdas, memiliki ketawaduan tapi sekaligus entengan. Bahasanya yang lugas tetapi sekaligus sederhana. Inilah yang menarik bagi saya dalam diri Pak AR. Terima kasih. Baik. Di kalangan umat ada kerinduan pada sosok Pak AR. Menurut saudara, mungkinkah di Perserikatan akan lahir Pak AR baru? Dan bagaimana upaya untuk bisa mewujudkannya? Terima kasih. Di sini rawuh Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah, insya Allah akan lahir AR baru ke depan. Saya kira dan saya punya keyakinan Muhammadiyah akan mampu melahirkan AR baru atau Pak AR baru. Situasi atmosfer di persyarikatan ini amat sangat mendukung lahirnya AR baru atau Pak AR muda, tentu sesuai dengan konteks kekinian. Dengan risalah Islam yang berkemajuan tapi sekaligus tidak melupakan akar budaya, maka Muhammadiyah akan mampu mewujudkan sosok-sosok Pak AR yang sesuai dengan zamannya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Promovendus. Ini pertanyaan terakhir, tapi mohon maaf ini agak sulit. Karena Saudara juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Dalam kepribadian Muhammadiyah, sifat Muhammadiyah nomor 10, bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Sebagai sesama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, apa bedanya Pak HR dengan Pak Haidar? Mumpung ada Pak Haidar di sini. Tapi kalau saudara tidak berani menjawab, pas saja. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Ayahanda. Jelas berbeda. Pak HR sudah di alam baka. Sementara Ayahanda kita masih segar bugar, dan terima kasih beliau kerso rawuh di sidang ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada banyak kesamaan kalau itu perbedaan yang nyata. Yang pertama, beliau mengayomi, beliau suka memberikan solusi, beliau suka merangkul, beliau suka sekali memberikan bahasa-bahasa yang positif dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan prejudice atau buruk sangka kepada orang lain. Setidaknya itu yang saya rasakan selama saya berguru kepada Ayahanda Ustadz Haidar Nasir dan yang kita telusuri dari buku-buku karya Pak AR Farudin. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji ketiga, Saudara Profesor Dr. Muhammad Azhar MAG, untuk mengajukan pertanyaan dan keberatannya dalam waktu 10 menit. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang dan juga promotor, penguji, dan juga keluarga besar Muhammadiyah DIY khususnya. Saya sebenarnya, dan Aisyah serta angkatan muda. Wah, ini nanti bisa dimarahi semua profesor. Saya sebenarnya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berat, tapi kayaknya sudah ada di tertutup, karena saya khawatir dua hal nanti, karena pasukannya saya lihat banyak sekali. Dan saya khawatir kalau berat-berat nanti, kalau general check up ke PKU ditandai sama Pak Ikhwan. Nah, saya ikuti semangat almarhum Pak AR saja, pertanyaannya entengan saja Pak Ikhwan. Nah, ini menarik ya, karena Pak Ikhwan atau Promovendus menggunakan istilah oase
atau oasis. Nah, oasis atau oasis itu kan biasanya daerah subur yang kecil ya, di tengah padang pasir yang tandus atau gurun Sahara. Nah, kira-kira Pak AR pas sekali itu ya. Nah, mungkin yang entengan aja Pak Ikhwan. Muhammadiyah sekarang kan memasuki era postmodernisme ya. Ya, selama ini kan modernisme rasional, positivisme kira-kira begitu ya. Dan itu memang relevan juga untuk modernisme yang membutuhkan pergerakan yang teratur ya, yang tertib. Nah, sekarang Muhammadiyah diperkaya dengan teorinya Al-Jabiri itu ya, sudah diadopsi oleh Tarjih, ada Bayani, ada Burhani, dan Irfani. Nah, inti dari posmo itu kan salah satunya spiritualism. Nah, kira-kira menurut Pak Ikhwan gimana itu Pak AR yang katakanlah tadi pos ya, servant leader. Kemarin kan saya tanyakan kira-kira apa temuan baru dari Pak Ikhwan, dan alhamdulillah sudah ketemu. Kayaknya Pak AR ini keduluan lahir ya. Mestinya dia hidup di era posmo. Gimana Pak Ikhwan? Ya, terima kasih Prof. Kita sepakat bahwa ternyata Kiai Haji AR Fahrudin melampaui zamannya. Saya kira kita semua sepakat kelebihan-kelebihan Pak AR yang tadi kita sampaikan dalam presentasi awal tadi, bahwa apabila servant leaders memiliki 9 ciri, maka Kiai Haji AR Fahrudin 9 ciri tersebut telah dilakukan dalam keseharian, tetapi lebih dari itu Kiai Haji AR Fahrudin punya kekhasan yang tidak dimiliki atau tidak tertampung di dalam teori servant leaders. Seperti senantiasa beliau ini mengkaitkan dengan aspek spiritual, transendental, dan sekaligus tentu menjadi sahabat dan sahaja serta sederhana kepada setiap pelayanan yang dilakukan. Saya kira inilah yang kemudian nilai-nilai plus Pak AR Fahrudin untuk memimpin sangat cocok apabila sekarang ini beliau hadir. Ya. Tapi tidak mungkin. Ya, selain yang posmo itu selain ada spiritualism begitu ya, posmo juga ciri-cirinya mengakui ada narasi-narasi kecil atau small narration. Nah, itu kalau kita terjemahkan biasanya kan hanya wilayah gagasan. Bagaimana ke depan mungkin Pak Ikhwan sebagai pelopor menerjemahkan small narasi itu dalam bentuk figur-figur kecil ya. Mungkin di setiap PDM saya kira banyak Pak AR tadi ya. Dan kayaknya Pak Ikhwan ini berbakat sekali jadi Pak AR abad 21. Karena biasanya yang kita tulis itu sesuatu yang kita sukai. Seperti temannya Pak Gun ini nulisnya Arkun, ya nakalnya kayak Arkun juga gitu. Nggak usah disebutkan namanya Pak Gun. Nah, jadi Pak Ikhwan ini senang dengan Pak AR, untuk kata orang India automatically pasti seperti Pak AR. Nah, kira-kira temuan disertasi Pak Ikhwan ini dalam konteks psikologi pendidikan Islam apa? Apakah gagasan atau role model atau apa? Singkat aja. Saya kira Pak AR merupakan role model kepemimpinan yang sangat mengedepankan aspek psikologis. Karena bagaimanapun juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan atau yang peneliti lakukan, sebagaimana tadi disampaikan dalam pembahasan, misalnya aspek melayani, ini berkaitan dengan altruisme teori Auguste Comte, rela diboncengkan sepeda ontel untuk berceramah di Universitas Yogyakarta pada saat itu, kemudian berdakwah di
di daerah-daerah yang tidak umum, misalnya kalau dalam konteks ini di lokalisasi. Hal-hal seperti ini sesungguhnya merupakan role model seorang pemimpin yang menurut hemat peneliti menjadi sesuatu yang lebih untuk bisa dirindukan oleh jamaah dan anggota persyarikatan. Nah, Terima kasih. Terakhir Pak Ikhwan, mungkin yang praktis nanti Pak Ikhwan kan punya pasukan banyak ini SDI Iya, Bro. dan banyak angkatan muda Muhammadiyah yang melek digital ya. Alangkah bagusnya Pak AR ini kita citrakan justru. Dia kan citranya memang dari dalam sendiri ya. Tapi kita dakwahkan begitu bahasa klasiknya. Mungkin bagus dibuat film-film animasi tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah. Tentang Pak AR, Buya Syafi'i. Atau komik-komik, sekarang anak-anak kita itu kan kekurangan ya, role model. Nah itu bisa, bahkan bisa juga Pak Ikhwan nanti mendorong Angkatan Muda membuat pusat studi para tokoh kita. Di UMI sudah ada pusat studi Buya Syafi'i, nanti ada pusat studi Amin Rais, pusat studi Pak AR dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih, selamat ya Pak Ikhwan, mudah-mudahan nanti sampai profesor. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Penguji keempat telah berada dalam tautan. Untuk itu kepada Saudara Profesor Hilman Latif MA PhD, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan keberatannya dalam waktu 10 menit. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembimbing, para penguji, dan pimpinan sidang, dan juga Promovendus. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Promovendus, Bapak Kiai Ikhwan Ahada. Yang pertama adalah bahwa Anda kelihatannya mengagumi betul Pak R. Dan apakah kekaguman itu setelah Anda mengkajinya bertambah atau berkurang? Karena ketika kita mengkaji seseorang, semakin dalam Anda bukan hanya melihat dari sisi luarnya, tetapi juga dari aspek yang lain. Karena semua orang ada dua sisi dalam kehidupannya. Nah, dalam kajian ini, dalam konteks leader servants, atau itu bagaimana? Silakan. Terima kasih Prof. Hilman. Mohon izin untuk berkenan memberikan respon. Satu sisi bertambah kuat, terutama pada aspek kepemimpinan yang ditunjukkan dan dibuktikan serta diimplementasikan oleh Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Menginspirasi bagaimana saya ke depan yang diberikan amanah oleh persyarikatan ini untuk bisa betul-betul meniru, tapi sekaligus mengadaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi kepemimpinan ini. Tapi satu sisi yang tentu saya belum mampu untuk bisa meniru sampai pada akhir beliau yang tidak punya tempat tinggal resmi, sementara saya sudah kebetulan sudah punya. Sehingga saya tidak mampu untuk itu. Dan yang kedua, tentu cukup saya kira ya. Leadership itu konteksnya adalah the ability to influence, to lead, to inspire individual ataupun teams ataupun the entire organization. Jadi pemimpin itu dan kepemimpinan adalah bagaimana memimpin, mempengaruhi, ya, kemudian menjadi guide terhadap organisasi secara keseluruhan. Tetapi dalam eksplorasi Anda, saya melihat lebih banyak Anda
melihat Pak AR sebagai perilaku individunya. Bagaimana Anda mengajukan argumen bahwa Pak AR adalah seorang leader yang betul-betul bisa mentransformasi organisasi di masanya. Mungkin Anda bisa menjelaskan dalam konteks servant leaders. Terima kasih, Prof. Matur nuwun. Servant leaders ditandai dengan 9 karakteristik yang khas. Dan 9 karakteristik itu mulai dari mendengarkan sampai kemudian mengembangkan, menumbuhkan serta mengembangkan komitmen komunitas atau membangun komunitas. Dalam temuan peneliti dari berbagai dokumen dan juga wawancara, bahwa beliau bersikap dan bertindak sebagai seorang pemimpin seringkali justru melebihi dari pengertian dan definisi masing-masing karakter servant leaders. Misalnya, dalam proses mendengarkan, Kiai Haji A.R. Fakhrudin seringkali sangat memperhatikan apa yang menjadi keinginan dari audiens atau anggota, yang kemudian tidak berhenti pada aspek mendengarkan, kemudian memberikan solusi sekaligus alternatif. Seperti apa yang menjadi maksud dari audiens tersebut. Begitu juga dalam hal yang lain, misalnya memprediksi betapa Kiai Haji A.R. Fakhrudin memiliki sebuah ketajaman intuisi ketika asas tunggal yang diberlakukan sehingga persyarikatan ini harus memundurkan muktamar. Tetapi kepiawaian seorang A.R. Fakhrudin dalam memprediksi bahwa berlakunya asas tunggal ibarat seperti jalur helm yang hendak ke masjid. Kita ke masjid dengan mengenakan jalur helm tidak mengurangi atau tidak melepaskan keislaman kita. Tetapi begitu jalur helm selesai, bolehlah kita melepas helm dan keislaman kita tetap menjadi jiwa. Saya kira cukup banyak contoh-contoh kasus kepemimpinan Pak AR dalam menenangkan dan dalam menyembuhkan atmosfer hangat di organisasi dengan ungkapan dan sekaligus dalam pernyataan-pernyataan beliau selama 22 tahun memimpin Muhammadiyah. Baik, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Nanti saran saya ke depan, Anda bisa mengeksplorasi betul-betul profil Pak AR dalam konteks organisasi, persyarikatan, bukan hanya individu beliau yang humble, sangat respect terhadap orang lain, ya, dan juga memang orang yang sangat sederhana, yang nampaknya itu juga tidak bisa diikuti untuk aspek itunya oleh Pak Ikhwan. Ya. Sampai apakah naik motornya mau diikuti juga oleh Pak Ikhwan, naik motor bebek 70, kan? Nah, itu kan tidak. Nah, karena itu sifatnya itu adalah individu, gitu ya. Tetapi justru ya ada banyak nilai yang beliau bawa. Tapi juga nanti analisisnya mohon saya juga bisa di lift up dalam konteks keorganisasian. Terakhir dari saya melihat foto Pak AR ya dengan Pak Harto, Pak Presiden Soeharto, dengan para pemimpin-pemimpin nasional, gitu ya. Dan kita tahu Pak Harto ya memang orang Jogja, tetapi juga sangat disegani dan ditakuti pada masanya. Jadi Pak AR di situ ngobrol sama Pak AR sambil merokok sama Pak Harto, gitu ya. Sambil merokok Pak Ikhwan. Saya penasaran, generasi saya dan generasi Pak Ikhwan itu kenal Pak AR adalah orang yang sudah memimpin Muhammadiyah puluhan tahun. Sudah di usia yang relatif lebih sangat matang. Yang saya ingin tahu adalah, menurut Anda, apakah Pak AR waktu masa mudanya juga sekalem itu? Ataukah dulu juga orang yang cukup agresif, bermain politik sana-sini, gitu ya,
komunikasi dengan berbagai pihak, karena ini penting ya. Kalau orang seperti itu bisa menembus Pak Harto, gitu ya, di masa tahun-tahun 70-an, dan kita tahu situasinya juga agak berat. Saya yakin Pak AR bukan orang yang setenang dan sekalem ketika kita lihat tahun 90-an atau 80-an akhir. Jangan-jangan beliau juga adalah pemimpin yang taktis, gitu ya, bisa komunikasi ke sana kemari, bukan orang yang pemimpin yang pasif, gitu. Nah, gimana menurut Anda gaya Pak AR gitu ya? Ketika masih mudanya, ada nggak mungkin gambaran? Karena saya khawatir kita membaca beliau hanya pada saat usia tuanya. Iya. Jadi kalau Mas Evan bisa minta tolong PPT berkaitan dengan soal timeline atau garis hidup dari Kiai Haji AR Fakhrudin, yang kalau kita perhatikan di masa remaja beliau adalah kepribadian yang layaknya remaja di bawah pendidikan yang ketat. Karena 0 sampai 10 tahun beliau kemudian diajak hidup di sebuah lingkungan Istana Puro Pakualaman, maka di sana tertanam kemudian nilai-nilai seorang abdi tapi sekaligus seorang bangsawan. Selepas itu, kalau kemudian kita melihat Prof, semasa remaja beliau, keaktifan pendidikan sekaligus seringnya berpindah antara Jogja, kemudian ke Galur, lalu kemudian kembali ke Jogja sejenak. Ini menjadikan Pak AR tentu berkaitan dengan soal pendidikan agama yang ditekankan begitu kuat oleh para guru dan ayahnya, menjadikan Pak AR adalah pribadi yang lurus-lurus saja. Ini kalau tidak seperti halnya ketika anak-anak muda yang sekarang, yang begitu trendy atau punya banyak referensi untuk neko-neko. Tetapi setidaknya dari perjalanan hidup beliau, kalau menurut teori remaja tentang usia, maka melihat perjalanan hidupnya yang begitu kuat, belajar agama di pondok pesantren sekaligus dengan ayahnya yang begitu ketat. Inilah saya kira menjadi salah satu penyumbang dari terbentuknya Kiai Haji AR Fakhrudin menjadi seorang pemimpin yang post servant leader. Terima kasih Prof. Matur nuwun. Baik, terima kasih, cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada penguji keempat. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada penguji kelima, Saudara Dr. Juli Kodir MAG, untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan selama 10 menit. Baik, terima kasih. Saya ini penguji yang profnya masih tergantung antara surga dan neraka ya. Ini semuanya udah prof. Saya prof tapi pakai V. Sebelah saya profnya 2, prof. Provokator. Pak Ketua Umum yang saya hormati. Ini Anda calon Ketua Umum ya? Kayaknya calon Ketua Umum ya. Tahun 2000 berapa ya? Lama tapi kalau dilihat dari penerawangan spiritual masih agak lama lah ya. Tidak apa-apa. Kalau tadi udah banyak sekali pertanyaan, saya mencatat banyak juga, cuma sedikit saja. Tadi ini yang ini agak serius ini. Ya, tolong dijawab agak serius. Ini yang ini agak serius ini. Yang bagian ini, yang lain-lain tidak terlalu lah. Tadi disebutkan bahwa Anda menggunakan pendekatan hermeneutika. Wah, serius ini, jangan main ya. Ini serius kalau yang ini. Hermeneutika itu ada banyak corak, ada banyak ragam, dan kemudian bagaimana digunakan. Padahal saya dengar-dengar di kalangan sebagian Muslim itu haram hukumnya. Haram jadah lah, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian kira-kira Pak Ikhwan ini menggunakan pendekatan hermeneutika yang mana? Apakah ala Gadamer, apakah ala Rahmanian, apakah ala kan Jabirian, ataukah ala Foucaultian, atau ala Getzian?
Silahkan. Tadi nyebut-nyebut, kalau nggak sebut ya saya nggak tanya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya coba untuk nyari dulu, toh. Tadi sudah saya siapkan tadi hermeneutik. Jadi pendekatan yang kita gunakan satu di antaranya adalah hermeneutik. Kita ingin Al-Quran yang kita libatkan di dalam disertasi ini adalah ayat-ayat yang kemudian kita tarik garis lurus atau kita kontekstualisasikan dengan apa yang telah diimplementasikan dan dilakukan oleh Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Jadi kalau kemudian kita mengambil hermeneutik yang mana yang kemudian yang dipakai oleh peneliti adalah hermeneutik, saya mohon maaf, ya. Oke, baik. Ya, silakan. Oke, ya. Yaitu pendekatan hermeneutik yang kita gunakan adalah pendekatan hermeneutik antara fakta tekstual atau skriptualis. Sehingga kemudian hermeneutik kita gunakan sebagai penafsiran atas objek untuk memahami keterkaitan ayat dengan kontekstualisasi dalam kepribadian atau dalam perilaku Pak AR. Ini diartikan sebagai upaya untuk menelusuri dan menjelaskan sebuah ucapan dan teks yang belum jelas atau ambigu, kontradiktif, yang dapat menimbulkan kebingungan bagi para pembaca. Saya kira ini yang kemudian kita ambil sisi hermeneutiknya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, tapi kayaknya berani nggak saudara mengkritik Pak A.R. Fakhrudin, kan udah meninggal nih. Oh iya. Kan ini hermeneutika nih. Terima kasih. Insya Allah berani. Gimana? Ya. Coba misalnya dalam hal apa nih? Ya, Pak A.R. dalam kepemimpinannya selama 22 tahun tampaknya belum berhasil mewujudkan pemimpin sebagaimana harapan Pak A.R., yaitu pemimpin sebagaimana layaknya pribadi Pak A.R. Sampai sekarang tampak belum terwujud nyata. Yang kedua, memang Pak A.R. semasa hidupnya masih merokok. Kan waktu itu belum ada fatwa haram toh. Iya. Itu enggak apalah kan. Oke. Baik. Pertanyaan kedua. Kalau sekarang Pak A.R. hidup ya mungkin ikut lah ya. Ikut apa? Ikut merokok. Oh, enggak merokok. Waktu itu ikut merokok karena belum ada fatwa haram rokok. Sekarang belum merokok. Warga Ma'arok ini. Ini tafsirnya yang agak aneh ya, tapi jangan diikuti kalau yang ini. Tadi Prof. Hilman menanyakan, saya juga sebenarnya akan menanyakan. Sebetulnya dalam konsepsi kepemimpinan yang ada itu kan ada disebut-sebut ya secara karismatik, lalu transformatif, lalu kemudian spiritual dan macam-macam itu. Nah, Pak A.R. sebagai seorang leader di Muhammadiyah itu dipengaruhi oleh Islam atau Muhammadiyah, atau Muhammadiyah dipengaruhi oleh Pak A.R. sehingga kok bisa lama sekali itu. Dan kemudian jemaatnya juga menikmati. Jangan-jangan ini ada yang salah. Gimana itu? Gimana ini? Iya, terima kasih Pak calon profesor. Kenapa jamaah menikmati kepemimpinan model Pak A.R.? Jangan-jangan Muhammadiyah yang dipengaruhi oleh Pak A.R. atau Pak A.R. yang kemudian terpengaruh oleh Muhammadiyah. Kalau saya melihat dari sudut pandang bahwa Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah bangunan yang kokoh lahir jauh sebelum Pak A.R. Ketika Pak A.R. masuk dalam sebuah lingkungan persyarikatan yang memiliki konsep-konsep ideologi kuat, maka
potensi tentang ketaatan, potensi tentang religiusitas Pak Aher ini kemudian justru semakin mengkristal dan menguat, sehingga keduanya bisa saling mempengaruhi. Kebutuhan akan persyarikatan terhadap pemimpin yang lebih persuasif, kemudian semana, ya, sederhana sahaja, bersahabat, ini menjadi semacam kebutuhan di akar rumput, di mana Pak Aher memiliki kemampuan tersebut, dan bangunan kokoh persyarikatan atas ideologinya ini menjadikan Pak Aher juga memegangi secara kuat apa yang menjadi keyakinan. Dua-duanya saya kira saling ada hubungan simbiosis mutualisme. Saling mempengaruhi. Ya. Saling dipengaruhi begitu. Ya. Nanti hasilnya 0 dong kalau begitu. Oke. Ini mumpung ada Pak Ketua Umum ini. Pak Aher sudah meninggal. Yakin ya Anda Pak Aher sudah meninggal? Kalau enggak bahaya sekali. Oke. Pak Aher sudah meninggal, kondisi sosial, politik, kultural tentu mungkin berbeda ya setelah kepemimpinan pasca Pak Aher. Nah, sekarang ini menurut saudara Promovendus ke depan pasca kepemimpinan Pak Haidar Nasir, anggap aja misalnya beliau tidak ada di sini walaupun ada lah ya. Kira-kira kepemimpinan Muhammadiyah ke depan itu yang berkarakter atau yang berciri seperti apa pasca Pak Haidar? Terima kasih. Ini gampang nih pertanyaannya itu. Muhammadiyah ke depan membutuhkan seorang pemimpin yang tentu sesuai dengan zamannya. Maka di samping seorang pemimpin yang berkarakter, kuat kepribadiannya di tengah great disruption, memegang ideologi, tapi sekaligus memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan yang lekat attachment-nya, maka inilah seorang pemimpin Muhammadiyah ke depan yang diharapkan. Abstrak sekali tapi itu yang kayak apa tuh ya? Tadi kan Pak Aher itu abstrak sekali tuh yang ini. Coba yang tidak abstrak. Saya kira di sini sudah ada contohnya, ya seperti Prof Haidar, kira-kira seperti itu ya. Kalau begitu Pak Haidar lagi besok, begitu? Atau bagaimana itu? Hah? Bagaimana itu? Mekanisme organisasi yang akan menentukan nanti. Terakhir ini, kira-kira saudara ini sebetulnya ahli Pak Aher, ahli pemimpin, ahli kepemimpinan, atau ahli Muhammadiyah? Saat ini saya merasa dan berangkat dari ketidakfahaman saya. Ya, saya sedang mencari untuk menjadi Pak Aher, untuk menjadi Muhammadiyah, dan untuk menjadi seorang yang memiliki ciri kepemimpinan kuat. Kalau begitu lulus S3 AR Farudin, kalau begitu bukan S3 Psikologi Pendidikan Islam itu nanti ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Oke, terima kasih saudara penguji kelima, saudara Promovendus masih kuat. Insya Allah, Bismillah. Selanjutnya kepada penguji ke-6 Profesor Dr. Muhammad Nur Rahman Jam, dipersilahkan dalam waktu 10 menit saja. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Promovendus. Ya. Terima Insya Allah kasih. nanti ada titel baru doktor gitu ya. Amin. Pertanyaan sudah banyak sekali dan dalam ya. Saya akan bertanya yang enteng-enteng saja. Saudara Promovendus itu menyelesaikan penelitian ini berapa tahun ya? Dari tahun 2020. 3 tahun ya melakukan penelitian dengan metode kualitatif atau pendekatan kualitatif ya. Saya kira apa yang saudara teliti ini sepertinya sudah mendarah mendaging pada diri Anda. Ya. Ya atau ya? Mohon maaf Prof. Ya, karena saya tertarik sehingga saya senang, dan saya kira
saya sangat menjiwai atau saya sangat semangat untuk itu. Oke, sekarang Anda menduduki jabatan sebagai Ketua BWM DIY ya. Betul. Dari beberapa karakter kepribadian yang kaitannya dengan service leaders, terus Anda menambahkan adanya pos. Kira-kira dari beberapa ini yang melekat sekali pada diri Anda, Pak? Karena sekarang Anda ada di hadapan para anggota BWM ya, yang nanti pada saatnya akan ditagih. Terima kasih Prof. Mohon izin menjawab. Saya suka mendengarkan dan ya lebih banyak mendengarkan, itu yang saya rasakan. Dan beberapa atau banyak teman-teman baik dari pengajian ataupun yang lain yang suka dan banyak curhat kepada saya. Yang kedua, sehingga artinya saya senang menjadi orang yang mendengarkan. Kemudian yang kedua, saya suka atau lebih punya jiwa melayani. Karena kebetulan saya diberi amanah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, 3 core yang besar dan tertanam dalam jiwa saya adalah hospitality, caring, dan performance. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa peduli, rasa melayani, dan penampilan semaksimal mungkin yang senantiasa setiap hari kita lakukan di rumah sakit. Dan ini menurut saya senang dengan hal-hal yang seperti ini, Prof. Yang ketiga, saya membangun komunitas. Rasanya selama ini jika kita berkumpul, maka kita menginginkan ada gerakan untuk melakukan sesuatu atau setidaknya menginisiasi adanya sesuatu. Saya kira ini yang kemudian ada dan tumbuh dalam pribadi saya. Terima kasih, mohon maaf, Prof. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, saudara di dalam penelitian ini melakukan dengan wawancara ya. Berapa orang yang saudara wawancara? Sampai dengan penelitian ini berakhir, saya melakukan dengan 2 orang yang kami wawancarai. Dalam daftar kita ini ada 4 orang. Satu saya kontak, kebetulan beliau sakit di Rumah Sakit Semarang, Bapak Syukri AR. Kemudian yang kedua kakak dari Pak Syukri AR yang di Jakarta, saya lupa namanya, kebetulan saat itu sudah kita sepakati untuk Zoom, tapi kemudian beliau dalam keadaan sakit sehingga tidak sempat untuk kemudian kita lakukan wawancara kembali. Yang terakhir pada saat penutup atau tertutup maksud kami diminta untuk mewawancarai Pak AR dari perspektif orang Nasrani atau di luar Muslim. Saya upayakan ke Kateketik dengan menemui Romo Heru pada saat itu, dikatakan oleh pegawai perpustakaan di Kateketik bahwa beliau sudah pindah ke Medan, Klaten, sehingga kami dengan sedikitnya waktu yang diberikan untuk perbaikan, kami belum menambah orang yang diwawancarai. Begitu, Prof. Oke. Kalau kita lihat dari pribadi sampai terbentuk pada suatu kepribadian ini melalui suatu proses yang panjang. Dan jelas itu bermula dari keluarga inti. Kemudian kita lihat saudara tidak bisa melakukan wawancara dengan ahli waris dari Pak AR. Kira-kira putranya berapa toh Pak AR ini? Pak AR cukup banyak punya putra. Cukup banyak 8 itu ya. berapa? Saya tidak hafal, Pak.
Oke, nanti dibaca lagi. J. Tapi kalau saya lihat di sini yang pertama itu Bu Wasilah. Ya, Wasilah. Ya, yang kedua Pak Sukri, yang ketiga Ibu Zahana. Zahana. Kemudian yang keempat Saudara Lutfi. Kemudian ada Farhan. Kemudian yang terakhir Fauzi almarhum. Ya. Kemudian ada Wastia. Nah ini kenapa kok Anda tidak menelusuri dari putra-putri ini, yang itu juga merupakan suatu oase yang bisa memberikan persemaian bagaimana Pak R memimpin di dalam keluarga, kemudian juga mentransfer kepemimpinannya di perserikatan juga. Nah ini saya melihat, aduh sayang sekali. Oleh karena itu, ini mungkin bisa, ini meskipun terbuka ya, itu menjadi saran untuk para peneliti-peneliti yang akan datang, itu memperhatikan hal ini karena hasil penelitian ini atau penelitian Anda ini menjadi rujukan besok. Jangan sampai terlupakan untuk penelitian-penelitian yang kemudian. Kemudian yang sekarang dalam hal penelitian. Penelitian kualitatif ini sangat dalam ya. Yang nantinya akan menelurkan suatu teori baru atau merevisi teori yang lama. Atau justru menghilangkan teori yang ada ini menjadi teori Anda. Nah, sekarang apa kelebihan penelitian Anda ini? Baik, terima kasih Prof. Yang pertama diucapkan terima kasih masukan yang pertama tadi, dan yang kedua kelebihan atau hal yang membedakan penelitian kita pada disertasi ini adalah bahwa disertasi ini mencoba memotret Pak AR tidak sekedar dari pendekatan servant leader. Artinya bahwa kita melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yang tadi sudah kita sampaikan, sehingga didapatkan bahwa ternyata kepemimpinan Pak AR melebihi atau servant leader sendiri tidak mampu atau tidak bisa menampung sikap sekaligus kepribadian Pak AR sebagai seorang pemimpin baik di keluarga maupun di organisasi. Oke, kalau kekurangannya apa kira-kira? Dalam penelitian ini yang tentu kurang adalah tidak melibatkan dari aspek kedekatan dengan keluarga atau informasi dari orang ini berkaitan erat dengan soal bagaimana Pak AR Fakhrudin memimpinkan Muhammadiyah, seperti Pak Mukhlas Sabror, kemudian juga Pak Budi Setiawan yang memang membersamai beliau dalam konteks pada saat beliau memimpin. Gitu. Oke. Sekarang kalau kita lihat kepemimpinan di Muhammadiyah, Ketua Umum sekarang Profesor Haidar. Kira-kira servant leader-nya itu ada nggak dari beliau-beliau yang ada ini? Kemudian kira-kira ini akan bisa memberikan antisipasi untuk perkembangan yang akan datang, itu masih bisa dipertahankan atau tidak? Terima kasih. Sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai dengan tentu Ayahanda yang sekarang hadir, servant leader saya kira menjadi semangat setiap ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Misal Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teologi al-ma'unnya adalah konsep layanan terhadap jamaah atau terhadap umat, yang beliau tidak memikirkan kondisi diri maupun keluarganya, tetapi bagaimana
altruisme yang diyakini itu betul-betul diterapkan oleh dalam kehidupan beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu juga saya kira pimpinan-pimpinan pusat Muhammadiyah tentu kadarnya yang berbeda-beda. Apakah kemudian nilai-nilai yang dikeluarkan atau yang dimiliki oleh Pak Air ini bisa dipertahankan ke depan? Inilah yang menjadi harapan kami, Prof, bahwa Muhammadiyah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter seperti Pak Air, tentu sesuai dengan atau disesuaikan dengan kondisi dan zamannya. Inilah yang menjadi harapan kita ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Sidang. Terima kasih kepada pengunci keempat, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebetulnya sebagai Ketua Sidang itu bertugas untuk melancarkan sidang promosi. Tapi kalau tidak jeli bukan namanya Prof. Hilman. Oh iya. Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Prof. Hilman. Pertama adalah tentang sifat-sifat pemimpin, ya, tentang yang berhubungan dengan Pak AR. Tapi Anda juga menghubungkan dengan teori Maxwell. Teori Maxwell 2014, The Five Levels of Leadership. Jadi tadi Prof. Hilman juga nampaknya sama dengan saya, ingin mendapatkan narasi perbedaan antara leader dan leadership. Karena di dalam teori untuk mendekati leader itu tidak bisa menggunakan teori leadership. Itu dua hal yang berbeda. Artinya mungkin perlu ada semacam penegasan, ya, di mana yang tadi disampaikan itu adalah kita bicara tentang sifat leader. Servant leader itu sifat pemimpin, bukan sifat kepemimpinan. Sementara pustaka Anda itu sangat gayut dengan Maxwell 2014 tentang the five levels of leadership. Nah, nggak perlu dijawab, sudah sore Pak ya. Iya. Terima kasih. Minta bantuan pembimbing untuk melengkapi. Bapak Ibu yang saya hormati, Saudara Forpindus yang berbahagia, dan kepada para promotor dan tim penguji disampaikan terima kasih atas proses ujian dan sidang kita skors. Hadirin yang berbahagia, sidang terbuka promosi doktor telah berakhir. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk melaksanakan rapat penilaian. Kepada saudara promovendus dipersilakan kembali ke tempat.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang terbuka promosi doktor akan segera dilanjutkan. Dewan Penguji Promosi Doktor memasuki ruang sidang. Kepada saudara promovendus dimohon menempatkan diri. Sidang terbuka promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor, program studi psikologi pendidikan Islam, program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kami nyatakan dibuka kembali. Selanjutnya penyampaian hasil rapat penilaian oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut kami sampaikan. Hasil sidang judisium nomor 94 /UMY /PPS PPI /1 Romawi /6 Romawi /2023. Setelah mempertimbangkan jawaban Promovendus atas pertanyaan dan keberatan para penilai dalam ujian disertasi tertutup dan ujian disertasi terbuka, dengan ini Promovendus Muhammad Ihwan Ahada, nomor induk 2016 2011 0022, lahir Klaten 20 September 1970, dinyatakan lulus dengan IPK 3,93. Kalau aktivis biasanya itu kuliahnya lama. Seharusnya beliau ini cum laude, tapi dikarenakan terlalu aktif, sangat aktif, hiperaktif gitulah. Gitu. Maka yang bersangkutan harus menyelesaikan 7 tahun. Ya. Untung tidak minta diperpanjang seperti itu. Maka dengan ini beliau kita berikan predikat sangat memuaskan. Kepada saudara Promovendus diberi gelar doktor bidang psikologi pendidikan Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut. Saudara merupakan doktor ke-127 yang diluluskan oleh program Doktor Psikologi Pendidikan Islam dan doktor ke-181 yang diluluskan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, 10 Juni 2023, Ketua Sidang, Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MPIPM, ASEAN Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan surat yudisium oleh Ketua Sidang. Selamat datang. Oke, lali aku. Kusuiran. Terakhir Mas Setiawan. Memasuki acara selanjutnya adalah kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh promotor 1. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Siswanto Masruri MA, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya terpaksa harus menggunakan kerpean karena di sini banyak petinggi Muhammadiyah, jadi saya khawatir kalau keliru nanti bisa dipidanakan kalau nanti keliru. Yang kami hormati, Kak Sarjana, Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris Sidang, para promotor, Dewan Penguji, keluarga Promovendus, para tamu undangan, dan segenap pasukan dari PP Muhammadiyah, dari PBM DIY, PKU, Mu'alimin, Mu'alimat, serta para hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada siang sore hari ini, kami, Siswanto Masruri dan Dr. Khairuddin Basori mengucapkan selamat Alfu Mabruk atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan studi doktoral pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk itu, izinkanlah kami untuk pertama kali memanggil saudara dengan Dr. Muhammad Ikhwan Ahada. Selama ini saya memanggil Anda dengan Ustadz. Keberhasilan saudara ini tentu tidak terlepas dari support dan peran sentral keluarga, istri dan ketiga putri Anda, PP Muhammadiyah, PWM, PKU, dan lain-lainnya, yang dengan setia telah mendampingi, menunggu, dan bertanya-tanya kapan selesainya. Alhamdulillah penantian panjang dan pertanyaan itu telah terjawab karena barusan Anda telah secara terbuka diuji dan mempertanggungjawabkannya. Saudara Dr. Muhammad Ikhwan Ahada, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan 4 catatan dan pesan penting sebagai berikut. Pertama, akhir-akhir ini tema kepemimpinan sungguh merupakan isu yang menarik dan sangat-sangat seksi. Hasil riset saudara tentang kepemimpinan Pak AR sebagai servant leader yang merujuk pada teori Robert Greenleaf ternyata telah diterapkan oleh Pak AR. Bahkan menurut Anda Pak AR telah melampauinya karena beliau telah menerapkannya sebagai model kepemimpinan yang transendental dan ideal. Kedua, Fuad Khoury pernah mengatakan bahwa pemisahan antara Islam dan Muslim, antara yang ideal dan yang real, antara yang spiritual dan yang temporal, sebenarnya bukan merupakan sumber ketegangan dalam Islam. Ia lebih merupakan bentuk proses adaptasi menuju keberagamaan Islam. Orang yang beriman pasti harmonis dalam hidupnya. Ketika mengatakan, betul, saya telah berbuat keliru terhadap istri saya, tetapi Islam mengajarkan kepada saya untuk selalu menyayangi wanita. Ketiga, gelar doktor adalah gelar akademik, bukan gelar agama, yang berasal dari manusia ke manusia. Dengan gelar ini manusia menjadi terkenal, tetapi belum tentu dikenal oleh Tuhannya. Selain pencapaian gelar doktor, hendaknya juga dicari gelar takwa, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Semulia-mulianya kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Keempat, dengan gelar doktor, berarti saudara telah memasuki klub kaum terpelajar yang eksklusif dan elit. Dengan menjadi doktor, saudara telah menyumbang investasi kepemimpinan dan kemanusiaan dalam arti yang luas. Disertasi ini merupakan permulaan, bukan yang terakhir, seperti saran beberapa penguji tadi untuk dilengkapi. Tapi biasanya setelah upacara terbuka begini biasanya ya wis megah biasanya. Dari perjalanan hidup saudara yang panjang dan saudara telah memperolehnya melalui proses yang panjang menuju
perbatasan ilmu pengetahuan. Rasulullah telah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidroh adalah pohon sidroh, sebuah lambang kearifan, dan muntaha adalah penghabisan. Jadi dengan sampai ke Sidratul Muntaha, beliau telah sampai pada kearifan yang paling tinggi. Oleh karena itu, ilmu tidak akan habis karena tidak ada batas. Yang ada hanyalah perbatasan. Perbatasan adalah titik terjauh yang dapat dicapai manusia, yang terus-menerus dicari, dan saudara memang baru sampai ke perbatasan. Pesan yang terakhir ini sebenarnya kita harus merunduk ya dengan gelar doktor itu, jadi tidak semakin dangak lah, tapi semakin merunduk. Intinya itu sebenarnya. Bapak Ketua Sidang, Saudara Dr. Muhammad Ikhwan Ahada, terakhir atas nama promotor, kami mengucapkan permohonan maaf apabila selama proses bimbingan terdapat kealpaan dan kurang memuaskan. Karena mungkin bimbingannya sampai 7 tahun itu mungkin juga karena promotor 1 dan 2, bukan karena Anda. Semoga Allah dan Rasul-Nya senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor program studi Psikologi Pendidikan Islam program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bagi saudara Dr. Muhammad Ikhwan Ahada kami nyatakan ditutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara sidang terbuka promosi doktor Saudara Dr. Muh Ikhwan Ahada. Dan setelah acara ini kita tutup akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Bapak Ibu marilah kita akhiri bersama prosesi acara ujian terbuka disertasi pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kepada Dewan Penguji dan Dr. Muh Ikhwan Ahada. Kami persilakan untuk menempatkan diri untuk melakukan sesi foto bersama. Foto bersama pada hari ini akan dilakukan sebanyak 3 sesi. Untuk sesi yang pertama adalah Dr. Muh Ikhwan Ahada dengan Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan seluruh Dewan Penguji. Baik, akan kita hitung. 3, 2, 1. Gaya bebas ya. 3, 2, 1. Oke. Untuk sesi foto yang kedua kami mohon kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dapat bergabung melakukan sesi foto bersama. Baik, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gaya bebas boleh ya? Ya, oke. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Prof. Haidar, Pak Agung Danato, dan juga Dr. Agus Taufikur Rahman. Kami persilakan kembali ke tempat. Untuk sesi foto yang terakhir, kami mohon kepada istri dari Bapak Dr. Muh Ikhwan Ahada dan juga ketiga putri dari Dr. Muh Ikhwan Ahada untuk dapat bergabung melakukan sesi foto bersama.
Baik, akan kembali kita hitung ya untuk sesi foto yang formal. 3, 2, 1. Untuk yang bebas, gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Dr. Moh Ikhwan Ahada untuk dapat menempatkan diri didampingi sang istri dan juga ketiga putrinya untuk menerima ucapan selamat dari Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan juga seluruh Dewan Penguji yang hadir langsung pada hari ini. Dan juga ucapan selamat diberikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga diikuti seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada acara sidang terbuka disertasi promosi doktor dari Saudara Dr. Moh Ikhwan Ahada. Baik Bapak Ibu yang berbahagia pada sore hari ini, kami haturkan terima kasih atas kehadiran dan segala perhatiannya selama penyelenggaraan ujian disertasi terbuka promosi doktor Saudara Dr. Moh Ikhwan Ahada. Dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan, pada hari ini kami persilakan untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada Dr. Moh Ikhwan Ahada. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengabadikan momennya pada hari ini, kami persilakan untuk dapat dilakukan secara langsung di ruang sidang pada hari ini.